saja materi untuk pertemuan ini. Saya akan membahas semiotika dalam perspektifnya Charles Sanders Peirce. Sebagai pengantar, saya akan memaparkan siapa Charles Sanders Peirce. Jadi Charles Sanders Peirce itu merupakan salah satu ya yang paling tidak meletakkan kerangka dasar semiotika ataukah ilmu tentang tanda. Jadi dia ini lahir 10 September 1839 di Cambridge, Massachusetts gitu, dan wafat pada tanggal 19 April 1914. Jadi sekitaran abad 19-an ya. Abad 19 lahir, kemudian meninggal di abad 20. Dia juga menulis banyak gitu. Jadi selama usianya sekitaran 57 tahun usianya. Enggak, bukan 57 tahun usianya. Justru karir menulisnya itu selama 57 tahun dan menulis banyak karya. Nah, dia ini banyak bicara pada topik-topik termasuk matematika, ilmu fisika, ekonomi, hingga logika dan ilmu sosial. Dia biasa disebut juga, kalau dalam ilmu tanda atau dalam semiotik itu, dia lebih banyak dalam konteks logika dan pragmatisme dalam tanda. Logika dan pragmatisme dalam tanda. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa bahasan, khususnya bagaimana dia menempatkan suatu tanda ataukah lahirnya suatu tanda gitu. Jadi dia memperkenalkan gagasan itu dalam bentuk apa yang disebut bentuk triadik. Jadi model segitiga gitu dalam bahasa ininya. Jadi sesuatu sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jadi model semiotikanya itu misalnya sesuatu ini lahir karena diakibatkan oleh ini, kemudian karena ini. Taruhlah misalnya tanda itu ada, itu karena ada yang diwakilinya. Nah, yang diwakilinya ini muncul dari suatu objek, dan objek itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang punya makna, kayak gitu lah. Jadi modelnya kayak segitiga, semacam itu. Lalu dia memperkenalkan juga istilah dalam tingkatannya, lahirnya suatu tanda dan pemaknaannya itu disebabkan oleh ada yang disebutnya kepertamaan gitu, firstness ataukah kekeduaan ataukah secondness dan thirdness, ya begitu konsepnya. Lalu di sistem triadik ini Peirce menempatkan segala sesuatu itu ke dalam 3 kelompok dalam bentuk relasi triadik yang saya sebut tadi. Jadi semacam relasi trikotomi ataukah semacam segitiga yang saling terkait gitu. Objek ada karena adanya yang diwakili, kemudian ada karena ada tafsir dari objek yang diwakili. Dia juga mengatakan bahwa di situ ada kategori-kategori umum yang selalu muncul tentang segala sesuatu dalam 3 kategori yang saya sebutkan tadi. Pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sebagai contoh, dalam istilah triadik atau trikotomi ini, dia menyebut sesuatu itu karena ada posibilitasnya, ataukah ada kemungkinan di dalamnya. Kemudian itulah yang disebut pertama dalam mekanisme triadiknya, sistem triadiknya. Kemudian aktualitas.
sebagai kedua, second, dan kebutuhan sebagai yang ketiga atau third. Nah, aspek lain yang dipaparkan oleh Peirce ada yang disebut kualitas, kualitas dalam suatu kemungkinan, atau yang biasa disebut PERS. Juga di sana ada fakta yang hadir dalam yang kedua itu. Yang sebagaimana kita lihat, selain posibilitas, ada fakta yang second. Fakta itu biasa disebut juga aktualitas, kan? Aktualitas. Kemudian yang third, yang ketiga, di sana ada aturan mainnya. Ada habit, law, rule sebagai third. Itulah juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga ada rule, ada regulasi, dan nah, selanjutnya, selain kualitas, fakta, ataukah rule, ada di dalamnya disebut entitas, yang terhubung juga dengan sistem triadik yang pertama, kedua, ketiga itu. Entitas dalam yang pertama sebagai hubungan, yang relasi gitu, relation. Itu yang kedua ya. Kalau yang pertama, dalam yang pertama itu ada entitas pada sesuatu itu, kemudian ada hubungannya pada sesuatu itu, dan ada yang diwakilinya. Tapi masih tetap menggunakan sistem yang pertama, kedua, ketiga. Jadi dalam suatu mekanisme penandaan, selain karena ada kualitasnya, ada faktanya, juga ada laku di dalamnya, ada aturan main. Berikutnya juga ada entitasnya, ada hubungannya, dan ada yang diwakilinya, representasi. Peirce membangun gagasannya tentang teori tanda dalam konteks relasi triadik sebagai relasi representasi yang dihubungkan secara pragmatis dengan tiga hal, yaitu bagaimana kita menemukan sesuatu, ataukah bagaimana kita menemukan suatu objek, gitu. Ataukah ketika kita melihat sesuatu, bagaimana sesuatu itu diwakili ataukah direpresentasikan oleh atau dalam sesuatu yang lain. Jadi misalnya meja, kita melihat meja itu mewakilkan sesuatu, ataukah kita menyatakan tentang meja ataukah objek itu mewakilkan sesuatu. Lalu bagaimana representasi itu sampai pada sesuatu yang lain sebagai pihak ketiga, interpretan. Jadi objek itu kemudian yang diwakilinya dan yang ditafsirkannya. Jadi ketika kita melihat suatu objek, itu juga dalam mekanisme triadik sekaligus ada itu. Objek yang diwakili dan yang tafsirnya, ataukah interpretasinya tentang objek itu. Berikutnya adalah Charles Sanders Peirce dapat ditegaskan sebagai salah satu tokoh awal dari munculnya semiotika modern, ataukah sebagai pencetus teori tanda modern dengan kerangka triadik yang saya sebutkan tadi. Jadi dia berupaya itu untuk menghubungkan sistem nalar manusia melalui logika yang didasarkan pada tanda. Logika-logika yang dia maksudkan tadi itulah logika triadik itu. Yang saya sebut tadi, dalam sesuatu itu ada tiga hal yang lahir di dalam. Mulai dari level kepertamaan, level kekeduaan, dan level keketigaan. Nah, di level kepertamaan, kekeduaan, dan keketigaan itu di dalamnya ada objeknya, ada hubungannya, dan ada yang menafsirkannya, ada yang ditafsirkan dalam objek itu. Jadi agak logis dia kan, agak logis menuturkan tiga level di dalam melihat sebuah tanda.
Hubungan nalar, logika, dan tanda bagi Peirce adalah sebuah relasi segitiga. Model relasi segitiga yang menandai gagasannya tentang semiotika. Tanda adalah bagian penting dari sistem berpikir manusia. Jadi, manusia itu, untuk memahami itu ada dalam mekanisme itu. Karena dia adalah sistem berpikir. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lihat, itu harus dilihat sebagai cara berpikir atau sistem berpikir. Kemudian tanda itu juga terkait dengan cara manusia terhubung dan menciptakan makna-maknanya. Karena ada objek yang dilihat, taruhlah kursi, kemudian kursi itu diwakilkan oleh suatu konsep itu tentang itu, dan ditafsirkanlah konsep itu sehingga dia memiliki makna.